Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan langsung bedah tuntas beberapa pola tata bahasa Jepang yang seringkali jadi batu sandungan, terutama di lingkungan kerja. Anggap saja sesi ini sebagai mentoring singkat, di mana kita akan fokus ke hal-hal praktis yang benar-benar kepake. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kalian ada di situasi ini? Mau bilang kalau pintu itu dalam keadaan terbuka, tapi yang keluar malah kalimat yang artinya seseorang sedang membuka pintu. Nah, di dunia profesional, kesalahan kecil kayak gini bisa bikin salah paham loh. Inilah masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Kunci pertama untuk bisa lebih presisi ada di pola teimas atau teimas. Mungkin banyak dari kita yang belajar kalau ini artinya sedang melakukan sesuatu kan, tapi fungsi utamanya yang sering banget dipakai adalah untuk mendeskripsikan sebuah status atau kondisi, alias hasil dari sebuah aksi yang sudah terjadi. Oke, biar gampang ngingetnya, saya punya trik jitu, analogi snapshot. Coba deh bayangin kalian lagi ngambil foto. Nah, bentuk teimas ini ngejelasin apa yang kalian lihat di dalam foto itu. Bukan prosesnya, tapi hasil akhirnya. Jadi ini tentang status yang kelihatan sekarang, bukan aksinya. Coba kita lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Kalau kita bilang Madoga waremashita, itu kayak kita lagi ngelaporin sebuah kejadian, momen pas jendelanya pecah. Tapi, kalau kita bilang Madoga warete imasu, kita lagi mendeskripsikan snapshot yang kita lihat sekarang. Sebuah jendela yang dalam kondisi pecah. Jadi, yang satu kejadian, yang satu lagi status. Yuk kita lihat beberapa contoh biar makin nempel. Pohon bonsai ini misalnya, kita nggak lagi ngomongin proses ngebengkokinnya kan. Yang kita deskripsikan adalah kondisi dia saat ini, di snapshot kita. Pohon ini magat teiru dalam keadaan bengkok. Sama juga kayak kaleng ini. Entah kapan dan kenapa dia jadi penyok, itu udah lewat. Yang kita laporkan sekarang adalah kondisi yang kita lihat. Kaleng ini hekondeiru, alias penyok. Murni deskripsi status. Dan terakhir, baju ini. Proses menjemurnya udah selesai. Statusnya sekarang apa? Ya, kawaiteiru atau kering. Jelas ya? Jadi ingat, teimas itu alat super ampuh buat melaporkan kondisi atau status yang ada di depan mata kita. Oke, selanjutnya kita naik level sedikit. Kita akan bedah pola kalimat te shimaimas. Pola ini nunjukin kalau sebuah aksi itu sudah selesai, sudah tuntas. Tapi yang bikin ini menarik, dia punya dua rasa atau nuansa emosional yang beda banget. Analoginya kayak menutup sebuah kasus. Nah, sebuah kasus bisa ditutup dengan perasaan lega. Yes, akhirnya beres juga. Atau bisa juga ditutup dengan rasa nyesel. Aduh, kok malah jadi begini? Nah, dua nuansa inilah inti dari shimaimasu. Penyelesaian yang tuntas dan penyesalan. Ini contoh yang pas banget buat nuansa penyesalan. Kalau kita cuma bilang, pas foto nakushimashita, itu sekedar laporan fakta. Tapi begitu kita tambahin shimaimashita, rasanya langsung beda. Jadi kayak, aduh, sial banget paspor saya hilang. Ini nunjukin kalau kita sadar ini masalah. Dan cara ini jauh lebih sopan dalam situasi negatif. Sekarang kita lihat sisi lainnya. Di konteks ini, ya te shimaimashita sama sekali bukan penyesalan. Justru ini nunjukin rasa lega dan tuntas 100%. Kayak bilang, soal PR udah beres total dong. Jadi konteks kalimatnya bakal nentuin apakah artinya itu penyesalan atau malah penyelesaian yang memuaskan. Oke, poin ketiga. Ini detail kecil yang sering banget bikin kepleset. Bahkan buat yang udah level menengah, partikel lokasi. Kapan sih kita pakai de dan kapan pakai ni? Apalagi kalau udah ketemu kata di suatu tempat. Kelihatannya mirip, tapi fungsinya beda total. Tabel ini udah merangkum semuanya dengan rapi. Tapi tips praktis dari saya begini. Ingat aja kalau partikel de itu untuk nandain lokasi terjadinya aksi. Ada kegiatannya kayak kehilangan dompet. Sebaliknya, partikel ni itu untuk nunjukin lokasi keberadaan sesuatu. Nggak ada aksi, cuma nanya apakah ada. Simpelnya, D untuk aksi, ni untuk eksistensi. Nah, ini dia bagian favorit saya. Kita udah bahas teorinya, sekarang waktunya kita terapkan di skenario nyata. Kita bakal intip sebuah percakapan singkat dan lihat gimana semua pola tadi dipakai dalam konteks yang sesungguhnya. Skenarionya begini, Lee sadar barangnya ketinggalan di kereta dan dia harus lapor ke petugas stasiun. Coba kita perhatikan baik-baik pilihan kata yang dia gunakan. Coba perhatikan kalimat pertama Lee, ia pakai te shimaimashita. Kenapa ini pilihan yang pintar?
Soalnya, dia nggak cuma ngasih laporan fakta, dia juga menyampaikan rasa penyesalannya. Ini bikin dia kedengaran jauh lebih sopan dan sadar kalau dia bikin repot. Ini bukti nyata gimana tata bahasa yang tepat bisa nunjukin kecerdasan emosional kita. Setelah kita analisis bareng-barang, sekarang giliran kalian buat latihan. Ingat, cara paling cepat buat nempel di kepala itu ya langsung dicoba. Nggak perlu nunggu nanti-nanti. Yuk, kita coba latihan mandiri super cepat. Lihat sekeliling kalian sekarang juga. Apa yang kalian lihat di snapshot kalian? Mungkin pintu lagi kebuka? Coba bilang, doa ga aiteimasu. Doa ga aiteimasu. Lampu lagi nyala? Denki ga tsuiteimasu. Denki ga tsuiteimasu. Latihan sesimpel ini ngebantu banget buat melatih otak kita melihat dan melaporkan status persis kayak fungsi teimasu. Jadi, tantangan dari saya buat kalian, dari yang udah kita bahas, pola kalimat mana nih yang mau kalian coba pakai hari ini? Mungkin mendeskripsikan kondisi pakai te imas, atau mungkin ngelaporin tugas yang udah beres pakai te shimaimasu. Coba pakai satu kalimat aja sebelum hari ini selesai. Percaya deh, itu bakal ngaruh banget ke kemajuan kalian. Terima kasih sudah menyimak.